Tuan Lin, harap perhatikan kata-katamu. Baron Ding menatap tajam pada Cameron Lin, wajahnya sedikit marah. Dia mewakili ketuatan untuk menyampaikan pesan, tapi belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Diperingatkan di hadapan mukanya, Cameron Lin ini berani mengabaikan keagungan ketuatan. Kamu harus paham ini di kota Gang, bukan kota Di. Apa kamu bisa melakukan sesuatu seenakmu? Baron Ding berkata dengan marah, jika kamu ingin pergi dengan caramu sendiri, aku khawatir tidak akan berakhir dengan baik. Baron Ding sangat marah seolah merasa dihina. Seorang tuan muda kaya dari kota Di beraninya mengabaikan keagungan ketuatan. Cameron Lin tertawa kecil, dan berkata dengan ringan, perkataanmu ini apakah ketuatan menyuruhmu menyampaikannya? Hah? Sambil berkata demikian, Cameron Lin menatap Baron Ding dengan raut mata dingin. Raut wajah Baron Ding berubah drastis, seperti disambar petir. Menghadapi aura sengit Cameron Lin, dia tidak bisa berhenti gemetar. Tidak, kata Baron Ding dengan ekspresi gugup. Memang tidak ada kalimat seperti itu dalam kata-kata yang ketuatan suruh sampaikan. Sesaat Cameron Lin mempertanyakan dengan kuat, memaksanya untuk kehilangan kepercayaan diri dan sedikit rasa bersalah. Kamu, beritahu Jordi Tan perkataan tadi. Apa yang dilaporkan media adalah bukti nyata. Aku harap dia akan bertindak tanpa memihak. Baron Ding memandang lurus dan berkata, Tuan Lin, aku akan menyampaikannya pada ketuatan. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, raut wajah Baron Ding sangat tidak rela. Dia membawa dua pria itu dan buru-buru meninggalkan Crystal International Building. Setelah Baron Ding pergi, raut wajah Sylvester Chu tampak serius, seperti memikirkan sesuatu. Dia berkata, Cheo Lin, Jordi Tan sampai bersikap seperti ini, tampaknya hubungannya dengan Sanders Ji tidak biasa. Keluarga Chu kami, seseorang dapat berbicara dengan Jordi Tan. Tuan Lin, apakah saya perlu melakukan sesuatu? Sylvester Chu bertanya dengan tegas. Aku mengucapkan terima kasih kepada Cheo Chu atas niat baikmu. Rencanaku masih tidak memerlukan untuk menyapa Jordi Tan, kata Cameron Lin ringan. Sebagai orang dari keluarga Chu di Yunan, jika Sylvester Chu benar-benar ingin menggunakan kekuatan keluarga Chu, seorang pemimpin kota Gang masih bisa ditekannya. Tapi, untuk masalah kecil ini, dia masih tidak butuh Sylvester Chu untuk membantu. Bahkan Dukelu di kota Di tidak berani terlibat dalam urusan Sanders Ji, mereka takut akan keagungan Cameron Lin. Bagaimana bisa Jordi Tan, pemimpin kota Gang, mengguncang Cameron Lin? Kalau begitu, Cheo Lin, sekarang media tidak bisa melaporkannya, ini berarti rencana kita sebelumnya sama dengan sia-sia, kata Sylvester Chu dengan tegas. Cameron Lin berkata dengan ringan, bukankah aku sudah mengatakannya, aku memberi Jordi Tan waktu 3 hari. Dalam 3 hari, jika opini publik normal masih ditekan dan diblokir, seseorang secara alami akan datang dan berbicara dengannya. Wajah Sylvester Chu berubah lurus, dia menikmati arti kata-kata Cameron Lin. Kota Gang, Balai Kota. Baron Ding membungkuk di depan meja, melaporkan pekerjaannya dengan hormat. Menyuruhku melakukan sesuatu dengan tidak memihak. Jordi Tan melepas kacamata bacanya, menyeka lensa di tangannya, raut wajahnya berubah serius. Ya, Cameron Lin berkata begitu. Baron Ding melaporkan dengan hormat. Ketua Cameron Lin itu jelas sedang menggertak Anda, memperingatkan Anda untuk tidak ikut campur dalam media. Cameron Lin percaya bahwa dia adalah tuan muda bangsawan dari kota Di. Ia terlalu sombong. Saya sarankan Anda untuk memberinya pelajaran agar dia mengerti kota Gang bukanlah taman bermain untuk Cameron Lin, bisa bermain sesukanya. Baron Ding berkata dengan tegas, mengatakan bahwa dia sangat tidak puas dengan Cameron Lin. Hehe. Jordi Tan tersenyum datar, dan berkata dengan santai, itu normal bagi orang muda untuk marah. Tapi apa yang bisa dilakukannya hanya dengan mengandalkan amarah. Ketua Cameron Lin juga mengatakan bahwa jika Anda campur tangan dalam urusannya, dia akan membuat Anda lepas dari posisi Anda sekarang dalam 3 hari. Kata Baron Ding dengan serius. Mendengar perkataannya, Jordi Tan menyipitkan matanya sedikit, ia memakai kacamatanya lagi, raut wajahnya menjadi suram, dan sedikit amarah muncul di matanya.
Dia benar-benar mengatakan itu. Jordi Tan bertanya dengan dingin. Saya tidak berani membuat laporan palsu, kata Baron Ding. Huff. Jordi Tan mendengus dan menggelengkan kepalanya. Pria muda ini lebih kuat dari siapa? Baron, pergi dan sapa orang dari Departemen Ekonomi, dan minta dia untuk menyelidiki apakah kegiatan ekonomi Cameron Lin di kota Gang melanggar peraturan pasar. Kata Jordi Tan enteng. Selain itu, hubungi Sanders G. Aku ingin bertemu dengannya untuk membicarakan banyak hal. Ya, Baron Ding menganggukkan kepalanya dengan hormat. 2 hari berlalu dengan cepat. Efek dari opini publik menjadi rendah. Sanders G masih berdiri tegak di kota Gang, menjalani kehidupan yang indah dengan bahagia. Ketidakadilan yang diderita para korban, diabaikan orang-orang. Meskipun opini publik diblokir, secara pribadi kebencian publik terhadap Sanders G di kota Gang semakin meningkat. Hari ini, Cameron Lin sedang bersantap di dalam Peng Fei International Restaurant. Di dalam ruangan yang didekorasi unik, hanya ada 2 orang, seorang pria muda yang berpakaian setelan jas duduk di seberang, memegang cangkir teh dengan ekspresi serius. Tuan Lin, terima kasih atas keramah tamahannya. Kali ini atas nama Dukelu, saya dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Anda atas apa yang terjadi di kota di terakhir kali. Pria muda itu berkata dengan wajah serius. Cameron Lin berkata dengan tenang, Dukelu adalah seorang mengerti prinsip. Aku akan menyampaikan pernyataan Tuan Lin kepada Dukelu. Pemuda itu berkata, Anda tenang saja, kali ini tim investigasi kami akan datang, kami pasti akan mengetahui hubungan antara Jordi Tan dan Sanders G. Jika ini adalah transaksi kekuasaan dan keuangan yang tidak tepat, kami pasti akan melaporkannya ke atasan dan memberikan keadilan bagi masyarakat kota Gang. Pria muda itu berbicara dengan keras. Dia adalah petugas rahasia yang diperintahkan Dukelu untuk datang ke kota Gang. Kali ini datang ke sini untuk melakukan pemeriksaan latar belakang pada Jordi Tan. Cameron Lin tahu apa yang dimaksud Dukelu, dia tidak perlu menyapa bagian militer. Dukelu mengambil inisiatif untuk melemparkan cabang zaitun untuk menebus kesalahan terakhirnya. Dukelu tidak hanya sebagai pemimpin kota tetapi juga tokoh besar di 3 baris teratas pemerintah. Meskipun kepala kota Gang, Jordi Tan, juga orang nomor 1, tapi ia belum memasuki urutan pemerintahan nasional, dibandingkan dengan Dukelu, ia tidak berada pada level yang sama. Dukelu juga meminta saya untuk bertanya pada Anda, apakah ada sesuatu yang khusus untuk yang perlu dijelaskan? Pria muda berjas itu bertanya. Itu adalah pekerjaan kalian, aku tidak akan banyak bertanya. Aku hanya berharap kalian bisa bertindak tanpa memihak. Bagaimana kebenarannya, biarkan hukum yang menyelesaikan. Kalian tidak perlu menjelaskan apapun, hanya perlu memberikan penjelasan pada korban di kota Gang itu saja. Kata Cameron Lin dengan tegas. Pria muda dalam setelan itu mengangguk dengan serius. Anda tenang saja, Dukelu memandang serius pada urusan di kota Gang, pastinya tidak akan membiarkan para perusuh untuk memanipulasi media dan menipu orang-orang. Cameron Lin sedikit mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Teng tong. Pada saat ini, pintu berdering. CEO Lin, muncul masalah kecil. Hades berjalan masuk dan berkata dengan hormat. Apa masalahnya? Cameron Lin sedikit mengernyit dan memandangi Hades. Orang-orang dari kantor pusat Latin Corp datang ke Hong Kong dan mendatangi kita, kata Hades tegas. Oh, orang-orang dari kantor pusat Latin Corp. Cameron Lin tertarik. Melihat ini, pria muda berjas dengan cepat bangkit dan berkata dengan wajah serius, Tuan Lin, karena kamu masih ada urusan, aku akan pergi dulu. Cameron Lin mengangguk. Pria muda berjas mundur dengan hormat, mengambil koper, dan meninggalkan restoran. Dia diam-diam menghela nafas lega. Cameron Lin, tokoh super besar ini, tampaknya tidak punya rencana untuk mengejar kesalahan masa lalu Dukelu, dan akhirnya menyelesaikan tugas yang ditugaskan oleh Dukelu. Yang lain tidak tahu kekuatan Cameron Lin, tetapi dia tahu betul. Mendengarkan apa yang dikatakan Dukelu, Cameron Lin bukan hanya tuan muda besar keluarga Di. Orang ini memiliki posisi yang sangat tinggi di militer negara Long, dan disahkan oleh Panglima tertinggi militer.
Sejauh kontribusi dan pentingnya di negara Long, bahkan Duke Lu tidak bisa memperhitungkannya. Ayo pergi, apa yang terjadi di kantor pusat Latin Corp? Cameron Lin memandangi Hades dan bertanya. Hades menjawab, kantor pusat Latin Corp berada di dunia pembunuh di luar negeri, dan telah mengeluarkan perintah buronan kepada Chris. Kali ini, sebuah tim khusus dikirim ke Hong Kong untuk melikuidasi bagian Latin Corp terakhir dari Hong Kong. Oh, di mana mereka sekarang? Cameron Lin bertanya. Dia membantu Chris menelan warisan bisnis Latin Corp di Hong Kong dan menghancurkan Mokding. Sungguh aneh kalau kantor pusat Latin Corp tidak marah. Dia juga sudah mempersiapkan sejak lama bagaimana menangani masalah ini. Baru saja Chris menelepon. Orang-orang mereka sudah tiba di Crystal International Building. Mereka datang dengan ganas, kata Hades tegas. Cameron Lin mengangguk. Dia bersama Hades turun ke bawah. 10 menit kemudian, kendaraan berhenti di lantai bawah di Crystal International Building. Pada saat ini, di bawah Crystal Building, ada mobil-mobil Lincoln hitam bergaya retro diparkir, dan sekelompok pemuda asing yang kuat menjaga gedung di lantai bawah dengan ekspresi dingin. Cameron Lin dengan tenang naik lift dan datang ke ruang resepsi VIP di lantai 66. Di aula resepsi VIP, di kedua ujung meja rapat Chris duduk bersama seorang wanita pirang dan pirang mengenakan kacamata hitam, dan di belakangnya ada beberapa pengawal asing. Wanita berambut pirang berpakaian cukup modis, kecantikannya menakjubkan, dia memancarkan semacam temperamen yang kuat. Dan kulit putih salju yang membuatnya terlihat lebih menarik. Nona Ana, mengapa kamu datang ke negara Long secara tiba-tiba? Chris berkata dengan sungguh-sungguh, berkeringat di dahinya dan di bawah tekanan yang luar biasa. Chris sudah lama bertekad untuk mengikuti Cameron Lin, kali ini dia menggulingkan posisi Mokding dan pernah berpikir bahwa dia akan dibuat perhitungan oleh Latin Corp. Tetapi dia tidak menyangka itu adalah Nona Ana yang terkenal secara internasional yang datang untuk melakukan urusan ini secara pribadi. Perlu diketahui, wanita cantik pirang di depannya ini adalah cucu kesayangan bos Latin Corp di belakang layar terbesar Tuan Besar Alex. Penguasa lama Latin Corp adalah penutur absolut dalam perusahaan, yang mengendalikan lebih dari 70% kekayaan industri Latin Corp. Kekayaan bersih lebih dari 1 triliun. Apalagi, perlakuan mulia dari Tuan Besar Alex yang terkenal di luar negeri, adalah penghormatan utama dari beberapa kekuatan dunia. Baik itu negara resmi atau dunia gelap bawah tanah, jaringan hubungannya tidak terbayangkan. Suatu ketika, Financial Group Dubai yang terkenal di dunia hampir dihancurkan oleh Tuan Besar Alex dan meminta Pangeran Dubai untuk meminta maaf secara pribadi. Paman Chris, apa aku tidak boleh datang ke keluarga Long? Ana berkata dengan ekspresi polos, aku mendengar di luar negeri, Paman Chris, kamu mengkhianati keluarga Cromir, jadi aku merasa sangat ingin tahu, aku datang dan melihatmu secara pribadi. Ana berbicara dengan sangat sopan. Namun, Chris tidak tenang sama sekali karena dia tahu beberapa pengawal yang berdiri di belakang Ana adalah pembunuh teratas di dunia gelap di luar negeri. Bahkan Hades tidak bisa melawan orang-orang ini. Asalkan Ana berkata sepatah kata pun, dia akan segera mati. Nona Ana, aku tidak mengkhianati keluarga Cromire, aku tidak akan pernah melawan Tuan Besar Alex. Aku hanya burung yang memilih pohon baik untuk hidup, aku memilih untuk mengikuti orang yang lebih kuat, kata Chris dengan wajah serius. Keluarga Cromir, Financial Group keluarga top dunia, juga keluarga Tuan Besar Alex. Latin Corp, yang meliputi dunia, hanyalah sebuah perusahaan besar yang diinvestasikan oleh keluarga Cromir. Latar belakang keluarga ini begitu kuat hingga bahkan ibu kota negara takut dengan mereka. Oh ya, Paman Chris, tetapi kamu menginjak-injak cabang Latin Corp di Hong Kong. Ana mengusap dagunya, memikirkan sesuatu dan berkata, apakah kamu masih mengatakan kalau ini tidak berkhianat? Latin Corp di sana, aku sudah mengundurkan diri. Dan bosku yang sekarang sudah memberikan jumlah uang yang sama dengan imbalan dari kantor pusat Latin Corp. Aku tidak berutang apapun, kata Chris tegas.
Yah, alasan yang bagus. Ana mengangguk. Kalau aku beritahu ayahku kata-katamu ini, apakah menurutmu dia akan setuju? Paman Kris, ketika kamu masih muda, kamu dulunya adalah pelayan keluarga ayahku. Jika bukan karena ayahku, apakah kamu akan memiliki kekuatan Latin Scorp? Tapi sekarang, kamu telah mengkhianati ayahku. Ayahku sudah marah. Ana berkata, menurutmu apa yang harus kamu lakukan sekarang agar ayahku tidak marah? Wajah Chris tiba-tiba menjadi serius dan matanya sedikit menyipit. Ayah Ana adalah putra ketiga Tuan Besar Alex, adalah seorang pembunuh yang berkeliaran di dunia gelap. Ketika dia masih muda, dia mengikuti Raja Iblis itu sebagai pengurus keluarga, dan dia tahu bahwa kekuatan dan amarahnya adalah penguasa mutlak di luar negeri. Jika bukan karena dukungan Cameron Lin, Chris akan merangkak di tanah sekarang, berlutut dan meminta maaf. Tapi itu karena keberadaan Cameron Lin yang memberi Chris kepercayaan besar. Nona Ana, aku minta maaf. Aku bukan lagi kepala pengurus keluarga Cromir. Chris berkata dengan tegas, aku bersumpah pada Tuhan, aku tidak akan melawan Tuan Besar Alex dan Tuan Muda Alex. Tapi, aku tidak akan taat dan taat seperti sebelumnya, karena Tuan yang aku ikuti lebih baik dan lebih kuat daripada Tuan Muda Alex. Oh, sungguh. Apakah kamu sekarang memandang rendah ayahku? Ana memandang Chris dengan ekspresi tidak puas. Dalam hal ini, aku hanya bisa melakukan hal-hal dengan caraku. Paman Chris, aku minta maaf. Aku akan menangkapmu dulu, dan kemudian mencari orang kaya di belakangmu itu. Aku akan membuat dia tahu bahwa tidak ada yang bisa melanggar industri keluarga Cromir kami. Setelah itu, Ana menjentikan jarinya dengan santai, dan tiba-tiba pengawal berpakaian hitam di belakangnya berdiri dan berjalan menuju Chris. Bang! Pengawal berpakaian hitam bergegas menuju Chris dan menghancurkan meja. Dia akan menamparkan Chris, tetapi tiba-tiba, dia langsung dibanting ke tanah. Siapa yang mengizinkanmu untuk menghancurkan barang-barang di tempatku? Suara anak muda dan acuh tak acuh menyebar ke seluruh aula resepsi. Cameron Lin tidak tahu kapan dia masuk dan menjatuhkan pengawal itu dengan santai. Dia menatap Ana dengan ekspresi tenang dan menepuk-nepuk debu di tangannya. Siapa kamu? Ana membuka bibirnya sedikit menatap Cameron Lin dengan heran. Ana terkejut, dia tahu kekuatan pengawal yang baru saja dia jatuhkan. Salah satu orang paling hebat di dunia pembunuh di luar negeri. CEO Lin, kamu datang. Melihat kedatangan Cameron Lin, Chris dengan cepat bangkit dengan hormat dan melangkah ke samping. CEO Lin, terima kasih atas bantuanmu tadi, kata Chris dengan tulus. Melihat pengawal asing berbaring di lantai dengan gemetar, Chris masih memiliki rasa takut yang tersisa. Dia tahu kekuatan pengawal ini, jika bukan karena Cameron Lin, dia sudah menjadi mayat. Cameron Lin menarik kursi dan duduk. Siapa kamu? Beraninya kamu bersikap kasar pada Nona Ana. Bahkan berani menjatuhkan pengawal Nona Ana. Apa kamu tidak mendengar Nona Ana bertanya padamu? Di samping Ana, seorang pengawal asing dengan wajah galak berteriak pada Cameron Lin berulang kali. Bahasa Mandarin yang dituturkan oleh kelompok orang asing ini sangat standar, dan jelas bahwa mereka telah menjalani pelatihan khusus. Cameron Lin berkata, kalian datang ke perusahaanku untuk membuat masalah dan bertanya siapa aku. Perusahaanmu. Mata Ana berkedip. Chris memanggilmu CEO Lin. Mungkinkah kamu orang kaya di belakangnya itu? Ana berkata sambil berpikir, matanya yang indah menatap Cameron Lin, terlihat sangat ingin tahu. Tidak tahu malu. Crystal International Building pada awalnya dibangun oleh Departemen Teknik Latin Corp kami, kamu berani mengatakan ini adalah perusahaanmu. Dengan teknologi konstruksi sampah negara Long, bagaimana membangun gedung tinggi yang sedemikian canggih? Seorang pengawal mengulurkan tangannya, menunjuk ke Cameron Lin dengan marah, dengan senyum menghina di wajahnya, kata-kata itu jelas memiliki prasangka besar terhadap negara Long. Cameron Lin berkata perlahan, siapa yang membangunnya tidak penting, yang penting adalah di mana tempat ini dibangun. Cabang Latin Corp kalian di Hong Kong bangkrut. Aku mendapatkan nama kepemilikan Crystal International Building melalui prosedur yang sah.
Cameron Lin berkata perlahan, pusat Latin Corp kalian di sana, seharusnya sudah menerima uang yang seharusnya diterima. Kata Cameron Lin dengan terang-terangan. Cabang Hong Kong bangkrut. Bukankah ini konspirasi yang kalian buat? Pengawal asing itu berkata dengan ekspresi marah, Mok Ding juga dibunuh olehmu, iya kan? Kamu benar-benar terlalu sombong, aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Nona Ana, izinkan aku menghancurkan orang ini. Teriak pengawal lainnya, dengan ekspresi marah di wajahnya. Cameron Lin tetap diam, menatapnya dengan tenang. Apakah yang dikatakan pengawalmu mewakili sikap Latin Corp kalian? Suasana tiba-tiba menjadi dingin. Wajah Ana menjadi lebih serius, matanya yang indah menatap Cameron Lin, dan seperti mengilatkan cahaya tajam. Dia tiba-tiba menyadari bahwa pemuda negara Long yang duduk di seberangnya tampak memancarkan aura yang tidak biasa. Sangat kuat, tetapi juga sangat kuat, dari matanya tampak mengungkapkan kepercayaan diri yang tak terkalahkan. Dia, kalian berdua, kata Ana dengan ekspresi serius, dan melirik kedua pengawal itu, dan tiba-tiba mereka mundur. Sepertinya kau sangat kuat. Ana memandang Cameron Lin dengan senyum di wajahnya. Aku benar-benar tidak menyangka Paman Chris rela menyerah pada seseorang dari negara Long. Dan bahkan orang yang masih sangat muda. Masih bisakah kau menyingkirkan Mok Ding di Hong Kong? Ada apa? Ana melihat sekeliling Cameron Lin dan menjadi lebih ingin tahu. Dia sangat jelas tentang kekuatan Chris dan Mok Ding. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, akan sulit untuk percaya bahwa itu adalah Cameron Lin, seorang pemuda yang menghancurkan cabang di Hong Kong yang dijalankan keluarga Cromir selama bertahun-tahun. Katakan, apa yang ingin kalian lakukan mendatangi tempat kami? Cameron Lin bertanya dengan ringan. Izinkan aku memperkenalkan diri dulu. Ana berkata, namaku Ana Cromir. Aku perwakilan yang dikirim ke Hong Kong dari kantor pusat Latin Corp kali ini. Aku juga agen tertinggi baru Latin Corp di kawasan Asia Pasifik. Aku datang ke Hong Kong untuk bertanya dengan jelas mengapa kamu ingin merebut cabang Latin Corp Hong Kong. Bagaimana denganmu? Apa kamu tidak mau memperkenalkan diri? Ana bertanya dengan rasa ingin tahu. Cameron Lin, kata Cameron Lin ringan. Cameron Lin. Ana merasa tertarik dengan senyum di bibirnya. Itu nama yang bagus. Ana berkata sambil tersenyum. Langsung katakan saja topik utamanya, kata Cameron Lin ringan. Tuan Lin, sepertinya kamu bukan orang yang sungkan-sungkan, kata Ana dengan sedikit kesal, dengan senyum manis di bibirnya. Sejujurnya, aku sebenarnya lebih tertarik padamu daripada cabang Hong Kong. Tuan Lin ingin membicarakan masalah bisnis, sebenarnya sangat sederhana. Ana dengan santai, aku datang ke Hong Kong kali ini, tentu saja, untuk mengambil kembali properti keluarga Cromir kami. Kembalikan cabang Hong Kong yang kamu rebut, dan aku bisa menghindarkanmu dari kematian. Ana berbicara seolah dia bisa menerima begitu saja, tersenyum, menatap Cameron Lin dengan mata yang indah. Cabang Latin Corp Hong Kong, aku sudah mendapatkannya, dan aku telah menerima warisan bisnis dan saluran sumber daya kalian di Hong Kong. Cameron Lin berkata dengan tenang, karena itu cabang Hong Kong ini tidak dapat dikembalikan. Tentu saja, sebagai gantinya, aku dapat memberi perusahaan kalian beberapa rencana kerja sama istimewa di Hong Kong. Cameron Lin berkata perlahan, aku akan melakukan bisnis di Hong Kong dengan Latin Corp ke depannya, dan aku akan membuatnya sangat praktis untuk kalian. Jika Latin Corp tidak agresif, tidak keberatan memberi mereka cara menghasilkan uang. Tidak mungkin untuk dikembalikan. Memberi bisnis praktis untuk kami. Tuan Lin, apakah kamu mau memberi sedekah kepada keluarga Cromir kami? Ana memandang Cameron Lin dengan ekspresi serius dengan ekspresi marah di wajahnya. Lelucon macam apa ini? Jelas dia mengambil properti keluarganya dan tidak mau mengembalikan properti itu. Dia benar-benar mengatakan dia bisa memberi keluarga mereka saluran bisnis. Apa dia mau beramal? Apakah dia tidak tahu seberapa kuat keluarga Cromir? Sedekah. Kamu bisa memahaminya seperti ini, kata Cameron Lin ringan. Ana, kamu perlu tahu jelas siapa yang memegang kendali.
Ana mendengus dingin dan berkata dengan ekspresi serius, Tuan Lin, aku beritahu padamu, keluarga Kromir setidaknya ada 100 cara untuk membunuhmu. Cameron Lin tersenyum, dia tiba-tiba menyadari bahwa orang pirang ini agak naif. Kamu bisa mencoba, bisakah kamu membunuhku? Sombong. Nona Ana, aku tidak tahan lagi dengan orang Long gila ini. Dia merendahkan martabat keluarga Kromir. Ana belum membuat pernyataan. Kedua pengawal di belakangnya sudah marah, mereka menatap Cameron Lin dengan mata terbuka lebar. Mereka sangat tidak mau martabat keluarga Kromir direndahkan seperti ini. Jejak amarah muncul di wajah Ana dan berkata, Tuan Lin, sebelum kamu bersombong, sepertinya kamu harus memahami keberadaan seperti apa keluarga Kromir kami. Apakah kamu tahu keluarga yang kuat seperti apa yang kamu tantang ini? Ana sangat tidak senang dengan sikap Cameron Lin. Beraninya sampai memandang rendah keluarga Kromir. Di luar negeri, di negara barat manapun, tidak ada yang berani menantang keluarga Kromir. Mulut Cameron Lin tersenyum dan berkata dengan tenang, keluarga Kromire disebut Holy Rose Family di barat, iya kan? Kalau tidak salah ingat, keluarga Kromire memiliki 2 cabang, kata Cameron Lin perlahan, satu di Eropa Utara dan yang satu lagi di Amerika. Kamu berasal dari Latin Corp, jadi kamu orang dari cabang Amerika. Dikenal sebagai keluarga Scarlet Rose Family. Kepala keluarga adalah Felix Kromir. Ada nama panggilan di dunia gelap bernama Tuan Besar Alex. Cameron Lin berkata perlahan, mengatakan seluruh detail keluarga Ana. Sebenarnya, Cameron Lin tidak menyangka kalau urusan pusat Latin Corp akan terkait dengan keluarga Kromir. Status keluarga Kromir di dunia gelap barat hampir sama dengan status Seven Star di Korea, dengan kekuatan dan kekuasaan absolut. Tingkat keluarga ini setidaknya bisa mengalahkan 3 dari 5 raksasa di kota Di. Karena ini adalah keluarga dari dunia gelap barat. Seperti halnya negara Long memiliki dunia pengasingan yang melampaui dunia, luar negeri juga memiliki dunia gelap yang sulit untuk disentuh oleh orang biasa. Dunia gelap di luar negeri hampir memiliki keberadaan manusia super, dan pada saat yang sama memiliki banyak teknologi hitam inti, yang cukup misterius. Cameron Lin pertama kali berhubungan dengan keluarga Kromir ketika ia berusia 16 tahun. Ia membantu Panglima tertinggi militer negara Long untuk berperang di luar negeri atas nama militer negara Long. Apa? Kamu ternyata tahu rahasia keluarga Kromir. Ana berkata dengan ekspresi terkejut dan menatap Cameron Lin dengan tak percaya. Meskipun keluarga Kromir terkenal, hanya sedikit orang yang tahu bahwa ada 2 cabang dalam keluarga Kromir. Selain itu, nama Scarlet Rose Family hanya diketahui oleh orang-orang yang telah berhubungan dengan dunia gelap barat. Mungkinkah Cameron Lin, seorang warga negara Long, juga berurusan dengan keluarganya? Bagaimana kamu tahu tentang keluarga Scarlet Rose? Apakah kamu pernah ke luar negeri? Apa kamu pernah berhubungan dengan keluarga Kromir? Ana bertanya dengan sangat serius. Setelah Cameron Lin mengatakan latar belakang keluarganya, dia tiba-tiba merasa kaget di hatinya. Cameron Lin begitu mengenal kekuatan keluarga Kromir, tapi mengapa berani merendahkan martabat keluarganya? Kepercayaan seperti apa yang dimiliki Cameron Lin? Bisakah menghadapinya dengan sangat tenang seperti ini? Cameron Lin berkata dengan tenang, aku ingin kamu mengerti apa yang kamu sebut latar belakang keluarga tidak ada artinya bagiku. Ana menggigit bibirnya dengan erat, wajahnya marah. Dia tidak bisa duduk diam, sikap pemuda ini terlalu sombong sekali. Dia memakai nama keluarga Kromir, awalnya berpikir bahwa dia akan terpesona dan langsung menghormatinya, tetapi sebaliknya dia malah direndahkan oleh Cameron Lin. Tetapi apakah Cameron Lin benar-benar memiliki kekuatan untuk memandang rendah keluarga Kromir? Cameron Lin, kamu akan membayar kesombonganmu ini, kata Ana dengan dingin. Heh, kalian berdua, beri dia pelajaran. Setelah itu, 2 pengawal asing di belakang Ana datang dengan bersemangat, menatap Cameron Lin dengan mata dingin. Mereka berdua tidak tahan dengan penampilan arogan Cameron Lin untuk waktu yang lama, dan ingin menamparnya.
Orang sepertimu sampai berani sesombong ini di depan nona Anda, dari mana kamu tahu informasi tentang keluarga Kromir, berani berlagak hebat seperti itu? Seorang pengawal asing dengan codet di wajahnya berkata dengan dingin. Kalau bukan karena Nona Ana membiarkan kami melakukan sesuatu dengan damai, aku akan membunuh semua sampah seperti kalian. Pria bercodet itu berkata dengan dingin, wajahnya penuh dengan niat membunuh yang kuat. Setelah mendapatkan perintah Ana, dia seperti binatang haus darah yang keluar dari kandang, memancarkan kemarahan yang menakutkan. Memang, jika bukan karena Ana mengatakan ketika datang ke negara Long saat ini, harus mengikuti aturan negara Long dan lebih lembut. Dia sudah membunuh Chris dan Cameron Lin sejak tadi. Perlu diketahui, orang bercodet ini adalah raja pembunuh yang terkenal di dunia pembunuh di luar negeri. Setidaknya ada ratusan tokoh besar yang telah dibunuh dan dieksekusi di tangannya. Kamu bisa mengalahkan Hatlow itu menunjukkan bahwa kamu juga memiliki beberapa keterampilan. Pria bercodet berkata dengan dingin, karena kamu berani begitu sombong, apa kamu berani berdiri berduel denganku? Berduel. Cameron Lin menggelengkan kepalanya, mencibir di sudut mulutnya. Kamu tidak punya kekuatan untuk membiarkanku turun tangan, kata Cameron Lin ringan. Hades, kamu lawan dia. Setelah berbicara, Hades, yang menjaga di luar ruang kantor, berjalan dengan ekspresi dingin dan menatap pria bercodet dengan dingin. Hades, kamu juga memberontak. Kamu bekerja sebagai pengawal orang negara Long ini. Kamu benar-benar membuat penghinaan bagi organisasi kita. Pria bercodet itu berkata dengan dingin, wajahnya sangat menghina ketika dia melihat Hades. Dia dan Hades berasal dari organisasi pembunuh yang sama, dia adalah pemimpin Hades dulunya. Federer, jika kamu dengan sombong memperlakukan CEO Lin lagi, kamu pasti akan menyesalinya, kata Hades dengan suara berat. Haha, wajah Federer menghina, dan dia memandang Cameron Lin dengan ekspresi lucu, kamu menyuruh Hades melawanku. Kamu benar-benar cari mati, apa kamu tahu bahwa Hades adalah bawahanku? Heh, Tuan Lin, bawahanmu saja serendah ini, dan kamu masih berani berlagak hebat di depanku. Ana juga mencibir. Cameron Lin tampak seperti biasa, memandang Ana, dan berkata dengan tenang, apakah kamu begitu percaya diri dengan bawahanmu? Jika dia bisa mengalahkan Hades, aku akan menyerahkan perusahaan kepadamu. Jika dia tidak bisa, segera keluar dari negara Long. Apa kamu berani? Ana memandang Cameron Lin dengan curiga. Dia tahu Hades. Hades pernah menjadi anggota tim Federer, dan keduanya dianggap sebagai kawan yang telah melakukan misi gelap bersama. Efektivitas tempur Hades dan penguasaan keterampilan taktis bukanlah rahasia bagi mereka. Dalam hal keterampilan, Hades bukan lawan Federer. Bagaimana bisa Cameron Lin memiliki kepercayaan diri sedemikian rupa sehingga Hades maju ke depan untuk menantang dan bertanya apakah dia berani bertarung? Federer, apa kamu yakin bisa mengalahkan Hades? Ana memandang Federer dengan wajah pembunuh dan bertanya. Heh, Nona Ana, tenang saja, aku tahu Hades dengan sangat baik, berurusan dengannya adalah hal kecil. Federer menyeringai, wajahnya penuh percaya diri. Federer dan Hades telah melakukan tugas bersama selama beberapa tahun, dia tahu betul kemampuan Hades dan dia juga tahu di mana kelemahan Hades. Tuan Lin, karena kamu percaya pada bawahanmu, maka aku akan menerimanya, kata Ana sambil tersenyum. Dasar bodoh, mengirim Hades untuk melawanku. Tidak tahukah kamu, aku dulu adalah pemimpin Hades. Federer mencibir pada Cameron Lin. Cameron Lin tampak seperti biasa, dan berkata dengan tenang, jangan pernah memandang orang dengan pandangan lama. Hades, beri dia pelajaran. Berurusan dengan pengawal seorang nona besar keluarga Kromir, dia benar-benar tidak akan turun tangan sendiri. Heh. Federer tampak menghina, menggelengkan kepalanya, dan menatap Hades dengan dingin. Hades, teman lamaku, aku benar-benar tidak tahu mengapa kamu dan Chris akan mengkhianati keluarga Kromir yang hebat dan malah mengikuti orang yang sombong dan bodoh. Hades memandang dengan dingin dan memandang Federer dengan acuh tak acuh. Federer, tolong singkirkan rasa jijikmu pada negara Long.
Setelah kamu berhubungan dengan kekuatan yang kuat dari negara Long, kamu akan tahu betapa mendalamnya seni bela diri yang dimiliki negara misterius ini, Hades berkata dengan acuh tak acuh. Setelah itu, Hades menegapkan tubuhnya dan mengambil 2 langkah ke depan. Setelah bersama dengan Cameron Lin begitu lama, Hades juga mendapat bimbingan dari Cameron Lin, dan ia meminta Cameron Lin untuk memberinya metode membunuh dan menyerang. Ia mempelajari beberapa jurus seni bela diri kuno. Selain itu, ia sendiri memiliki keterampilan bertarung yang luar biasa dan fisik yang melampaui orang-orang biasa. Setelah mempelajari, efektivitas pertempuran telah meroket beberapa kali dari sebelumnya. Federer menatap Hades dengan sedikit kejutan muncul di matanya. Hades saat ini memiliki aura yang aneh, yang berbeda dari Hades yang dulu. Siu. Kilatan cahaya ganas muncul di mata Federer, dan tiba-tiba sosoknya bergerak dan kecepatannya secepat angin. Cahaya dingin melintas di mata Hades, seolah-olah dia telah menangkap gerakan Federer dalam sekali lihat dan tiba-tiba mengambil langkah ke depan, seperti seekor harimau yang turun gunung, dan suara angin meledak. Krak, Hades melakukan pukulan telak dan menghantam pergelangan tangan Federer, dengan segera meledak suara patahan tulang. Ini, tubuh besar Federer langsung kaku, dan dia dipukul mundur lebih dari 10 meter. Lengan kanannya langsung patah dan cacat. Wajah Federer berubah drastis, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak berharap bahwa Hades, yang pernah dikalahkan, dapat meledakkan pukulan yang kuat dengan satu pukulan, dan dapat menilai arahannya dalam sekejap. Wush! Pada saat ini, Hades telah berubah menjadi bayangan hitam dan menghilang, tanpa memberi Federer kesempatan untuk bereaksi. Wush wush wush! Sosok cepat kedua orang itu terjerat dalam perkelahian, dan 4 dinding yang dihantam mereka semuanya retak hingga rubuh. 3 menit kemudian, dengan keras tubuh Federer terpelanting, menabrak dinding beton, dan jatuh dengan keras ke tanah. Federer memuntahkan darah berkali-kali, seolah-olah dia menderita pukulan hebat dan tubuhnya langsung kejang-kejang. Wajahnya penuh kengerian, menatap Hades dengan mata ragu-ragu, mulutnya ragu-ragu untuk berbicara. Kamu, teknik apa yang kamu gunakan? Ini bukan teknik bertarung yang telah kamu pelajari sebelumnya, kata Federer dengan kesakitan karena darah mengalir dari sudut mulutnya. Setelah dikalahkan oleh mantan bawahannya, dia muntah darah dengan keras. Ini memalukan. Hades mencibir, ini adalah seni bela diri tingkat tinggi dari negara Long yang diajarkan oleh Cheo Lin. Kamu sudah lama berada di dunia pembunuh di luar negeri, dan kamu adalah katak di dasar sumur. Kamu tidak tahu seberapa kuat seni bela diri negara Long yang sebenarnya. Hades berkata dengan bangga, dengan senyum percaya diri di mulutnya. Memang, jika Cameron Lin tidak mewariskan beberapa teknik, ia tidak akan mampu mengalahkan Federer selama sisa hidupnya. Setelah mengikuti Cameron Lin, Hades berkembang pesat. Cameron Lin hanya memberinya beberapa petunjuk dan sudah membuatnya melambung tinggi. Dia mengajarimu. Mata Federer ngeri, dan dia memandang Cameron Lin dengan tak percaya. Dia memandang Cameron Lin seolah-olah sedang memandang dewa, merasa cemburu dari lubuk hatinya yang paling dalam. Pria muda dari negara Long ini terlalu tidak terduga. Hades setahun yang lalu bukan lawannya sama sekali ketika dia masih di luar negeri. Tapi sekarang, hanya mengikuti Cameron Lin untuk belajar beberapa teknik, ia bisa dengan mudah membuatnya muntah darah. Dari ini, sudah bisa membayangkan betapa mengerikan kekuatan Cameron Lin ini. Aku mengaku kalah. Aku mengakui aku bukan lawanmu. Federer menunduk, matanya redup. Pada saat ini, dia menghadapi Cameron Lin tanpa rasa percaya diri. Nona Anna, maaf, aku kalah. Federer mundur di belakang Anna dengan wajah memerah dan kesal. Mata Anna berkedip, dia melihat ekspresi Cameron Lin, dan menjadi semakin penasaran. Hades, seorang petarung berpengalaman, mengikuti Cameron Lin, bisakah ia berkembang seajaib ini, dan efektivitas tempurnya telah meningkat dengan pesat seperti ini? Mungkinkah seni bela diri negara Long begitu menakjubkan?